Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Yana kita semua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Dan salah satu yang patut sekali kita syukuri adalah nikmat dalam hijrah, nikmat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita ke pembahasan yang insya Allah kita akan membahas peristiwa-peristiwa setelah perang Tabuk, dibuka dulu Quran surat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah ayat 1. Sudah ketemu? Surah ke-5 juz 6 sudah ada? Semuanya sudah membuka ayatnya? Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Enak ya kalau sesama sudah Al-Quran yang jadi landasannya, kita tinggal ngobrolin bagaimana Quran berbicara. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah perjanjian akad belum jadi santri? Pernah ya? Waktu kita sesawungan itu, tanda tangan santri jadi akad, kita dibalik. Tanda tangan akad jadi santri. Di antaranya adalah janji-janji yang sudah teteh tuliskan di akad-akad tersebut adalah memenuhi semua amanah-amanah dari lembaga. Di antaranya adalah bersedia dengan lapang hati ikut ujian. Berarti kalau nggak ikut ujian melanggar janji. Tuh enak kan kalau ngobrolin orang beriman loh. Jadi kita ngobrolin ayat, yang nggak mau ujian urusannya sama Allah langsung. Bukan soal nilainya, soal akadnya dengan Allahu Rabbul Alamin langsung. Insya Allah hari Kamis dan Jumat ini akan ujian. Bisa nggak bisa datang, pasti insya Allah ada barokahnya, ada hikmahnya, pasti turun berkahnya. Abi datang cantik saya ngapalkan kumaha engke. Pernah ada yang nggak naik di sini, malah mata naik ke bangganya. Terus 2 tahun alhamdulillah jadi naik sama ibu. Bukan soal itunya, soal keberkahannya. Umumkan pada yang lain. Kalau nggak ikut ujian berarti termasuk ayat-ayat yang di Al-Maidah ayat 1 yang melanggar janji. Sedangkan orang beriman itu suka memenuhi akad. Ente icuk colek, anu icuk colek. Itu berarti bukan orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Segitu mungkin dari pusat maya. Jadi harus dipaksakan ujian. Bagi yang belum mengambil kartunya, bisa sudah ada tersedia insya Allah. Ya, bayar infak biasanya. Infaknya alhamdulillah sesuai dengan gimana? Santri yang ikut teteh, tapi nggak tahsinnya gitu. Kan memang BPK ya, nanti ada pengetahuan umumnya. Dan nggak apa-apa ini bacanya juga jadi tahu ya. Hitung kancing kan, A B C enggak lah. Nanti pasti dapat pengetahuan kok. Dan itu mah pengetahuan umum kata ibu.
Semua yang kita tuliskan nanti di ujian, itu pengetahuan kita menjadi seorang muslim gampang sekali. Banyak apa itu ikhlas? Itu kan gampang ujiannya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Paham? Asal. Jadi tolong dikabarkan Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Di antaranya syarat untuk menjadi santri itu nanda tangan kontrak menjadi santri yang belum teh berarti siapa ya? Bu Haji nanti ke teh kopi sudah ada akadnya. Nah disuruh tanda tangan ada. Itu alhamdulillah ala kulli hal. Dan di antaranya janji kita kepada Allah apa? Waktu di Arash tuh di Qur'an Al-A'raf tidak akan menyekutukan Allah. Dan janji itu ditagih nanti di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Kita langsung ke pelajaran sirah. Di tahun ke-9 Hijriah, setelah perang Tabuk itu banyak peristiwa yang terjadi. Perang Tabuk itu sekitar sudah Ramadan Syawal. Nah, akhir-akhir itu banyak terjadi sebelum ke-10 Hijriah. Di antaranya adalah ketika Nabi hendak menceraikan istri-istrinya. Pernah dengar kisah ini nggak Teteh? Sebelumnya, ketika Nabi mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan kurang lebih. Pernah nggak? Hampir mau menceraikan, nggak satu teh, tapi semuanya. Berapa kali kisah tentang perceraian ini diungkap di Al-Quran? Di At-Tahrim ada, di At-Tolak ada. Bahkan Rasulullah pernah mau menceraikan satu istrinya, yaitu Hafsah. Pernah juga berselisih dengan Aisyah dan Hafsah juga. Tapi kali ini hendak menceraikan semuanya. Kita teh pasti berpikir gininya, apa sih yang diperbuat istrina tuh sampai membuat Nabi kesal? Pernah nggak suudzon terhadap Ummul Mukminin karena kisah yang sempat sepenggal ini? Pernah? Nggak apa-apa bilang nggak tahu ceritanya. Pernah nggak? Berarti cenah tuh kalau mau diceraikan Nabi mah atuh ada kesalahan yang diperbuat. Itulah karena memang manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Manusia itu memiliki jatah kesalahannya masing-masing. Punya apa? Kisah ini dimulai ketika setelah beres perang apa itu teh? Khaybar. Perang Khaybar itu kata ibu banyak sekali harta ghanimah, harta rampasan perang yang seperti kita tahu kata Aisyah selama itu pernikahan dengan Nabi itu 1 bulan itu cuman 2 kali dapurna ngebul, cuman 2 kali kita memasak. Terus kata ponakannya Aisyah bertanya, lalu bibi, nah siapa ponakannya Aisyah? Ibnu Zubair, ponakannya Aisyah. Lalu bibi makannya dengan apa? 2 benda hitam. Nah, 2 benda hitam batu? Bukan, kurma dan air. Kenapa air disebut hitam? Karena poek gak ada lampu. Jadi Rasulullah tuh rumahnya gak ada lampu katanya. Kalau kita lihat ya, yang pernah ikut ke galeri Mekah Madinah tuh kemarin, rumah Rasulullah ini mah lega katanya. Rumah Rasulullah cuman cukup buat tidur saja. Ada 2 pintu, pintu keluar dan pintu ke masjid. Artinya ketika para istrinya melihat harta rampasan begitu banyak, meminta kelapangan nafkah, kebebasan nafkah. Kalau tadinya sebelumnya dijatah, pengen request sendiri mau kita mah, pengen naik nafkah. Menurut ibu-ibu wajar tidak kalau minta gaji naik? Kalau ternyata
pas si bapaknya naik jabatan misalnya teh, gimana? Boleh deh ya, tuhnya turut ngurus tunjung cenah lamun teh naik gaji teh dan semuanya. Tapi apa yang terjadi di rumah tangga Nabi ini? Kenapa hal yang seperti ini sampai Nabi itu mendiamkan seluruh istrinya? Karena Nabi memiliki dalilnya sendiri dan para istrinya juga memiliki hujahnya sendiri, dan hujahnya, dalilnya sendiri juga ada di Al-Quran. Kita simak di Quran. Mana. Di Al-A'raf ayat 32. Al-A'raf ayat 31 dan 32. Kita buka ayat 31 dan 32. Inilah hikmahnya kita belajar sirahnya. Karena dari sirah kita tahu asbabun nuzul turunnya sebuah ayat. Dibuka Quran 31 dan 32. Kenapa harus dipelajari hari ini? Karena ini buat kita kata ini untuk perempuan. Dan biar tidak terjadi simpang siur lagi mengenai pemberitaan ini. Di Quran Al-A'raf ayat 31, kita langsung saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'raf ayat 31, juz ke-8, surah ke-7. Surah ke-7 juz ke-8. Ya bani Adam hudu zinatakum indang kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Istri Nabi memilih dalil ini. Gak boleh, ini kata di Al-Quran, kata Allah juga boleh. Minta, siapa yang gak suka perhiasan? Bukan cuma emas saja ya teh, pakaian, kendaraan, apalagi tas, belum lagi yang warna-warna perak dan warna-warni itu ya, berkilauan, suka teteh. Dan para istrinya tidak salah memilih dalil ini, dan ini Allah yang turunkan. Dalil ini diturunkan setelah peristiwa Khaybar. Tidak salah kalau kita ternyata memiliki perhiasan dunia, asal tidak berlebihan. Inilah jadi dalil juga kalau mau masuk masjid, kalau mau ngaos, pakai pakaian yang terbaik. Jangan dibalik. Pasca undangan terheboh. Pas badai ngaos, ieu badai bobonya. Kadang minggu kena hunkul. Nah, inilah, pakailah pakaian yang terbaik. Kemudian katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Jadi bukan sebuah keharaman ternyata kalau ingin menikmati dunia, dengan catatan tadi, asal tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di mana? Ada di Quran surat Al-Humajah. Apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai ditumpuk-tumpuk harta itu yang tidak boleh teteh. Pila di dieu, tanah di ditu, tanah di dieu, dan semuanya. Dan tidak ada manfaatnya itu yang tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi untuk menikmatinya, alhamdulillah. Lanjut. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.
dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Liqaumi ya'lamun. Ini angin segar ayat ininya. Alhamdulillah ternyata boleh. Lalu kenapa tuh istri Nabi nggak boleh? Kata Nabi, bukan nggak boleh secara terlek, nggak boleh ya, haram, bukan. Tapi Nabi mundi kita mah kesel, pundung, menyayangkan kenapa istri-istriku lebih menyukai perhiasan ini dibanding negeri akhirat. Akhirnya ketika mereka menginginkan naik penghasilan tadi, keleluasaan rezeki tadi, Nabi tidak berucap apapun. Nabi hanya mendiamkannya selama kurang lebih 29 hari. Diam di masjid, ke mana-mana, sampai satu Madinah tahu berita ini. Abu Bakar datang, Umar juga datang. Kemudian apa yang menjadi hujjah Nabi? Nah, ini dalil yang Nabi pakai untuk menghujjah tadi. Kalau Nabi di Al-Hijr ayat 88. Coba dibuka. Quran surat Al-Hijr ayat 88. Inilah yang jadi hujjah Nabi. Kalau kita pasti pakai yang tadi ya, pakai yang Al-A'raf 3132, paling mudah. Tapi inilah Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tamuddunna 'ainayka ila ma ta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfidh janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Nabi memakai hujah ini. Nabi tidak mau menunjukkan matanya pada kehidupan dunia yang hanya satu tetes dibanding dengan air di samudra. Kenikmatan dunia, kata Nabi, nikmatnya di dunia ini, kata Nabi, kamu celupkan jarimu ke lautan yang ngeklak tadi teh, yang netes, itulah nikmat dunia dibagi ke seluruh penduduk bumi, sedangkan samudranya itu adalah nikmat akhirat. Milih mana? Ayeuna mah pas di masjid ya, lagi iman naik-naiknya, pasti bilang milih yang di samudra. Ini fitnah ini terjadi pada istri-istrinya Nabi, apalah kita teteh. Itulah bahwa wanita itu bengkok. Tapi bengkok juga ada fungsinya ya. Itu namanya teh, pengait itu bengkok, lamun lempeng kumaha? Nggak akan dapat ikan kan? Hook disebut teh, hook. Nah, hook itu memang bengkok. Jadi bengkoknya ini pasti ada fungsinya. Maka butuh yang meluruskannya dengan lembut, yaitu suaminya. Maka penting memiliki suami yang berilmu, seperti halnya pernikahan Rasulullah. Kita mau udah mah bengkok, suaminya bengkok, apa bengkok-bengkoknya bu? jadi kieu nanti nah. Ya gitulah teh ya. Kita nggak lagi ngebahas itu. Intinya Nabi memakai dalil ini. Jadi Nabi tidak rela atau Nabi tidak suka ternyata istri-istrinya malah menghadapkan pada kenikmatan dunia. Kalau kita lihat kehidupan rumah tangga Nabi, kita juga miris satu teteh. Miris dan kayaknya wajar kalau minta sedikit tambahan untuk kita ya. Tapi lihat Nabi begitu zuhudnya. Ini diceritakan kehidupan rumah tangga Nabi.
Mana ya? Nah ini kehidupan rumah tangga Rasulullah dari Dr. Abu Syuhbah menggambarkan sebagai berikut. Rasulullah membangun bilik-bilik di sekitar masjid. Bilik teh anak-anak Gen Z teh arapaleun biliknya, kita mah tahu ya bilik. Nah, lamun kitu teh mau teh katingali gini ngan teh. Bilik teh kamar lagi cuma 2x3. Di sekitar masjid untuk dijadikan rumah oleh beliau sendiri dan para istri. Nah, tidak kapan-kapan kita lihat kondisi rumah Rasulullah. Bilik-bilik itu tidak seperti kediaman para raja dan kaisar. Rumah-rumah tersebut jauh dari gemerlap keduniaan dan perhiasannya dan hanya mencari nikmat negeri akhirat. Rumah beliau terbuat dari bata, tanah, dan batu. Atapnya terbuat dari pelepah kurma pendek, bahkan bisa diraih oleh tangan anak kecil. Yang pernah umroh terus ke museum apa itu teh? Mata apa ya? Mau jadi kita ke sana ya Bu ya? Ke rumah-rumah zaman dulu teh Ibu, panas teh. Udah gitu teh pendek, ini teh bisa diraih oleh kita teh. Sapetak, ya Allah, itu rumah Rasulullah SAW. Kemudian Hasan al-Basri, saat itu ia masih kecil bersama ibunya Khairah, budak milik Ummu Salamah. Aku saat itu bisa meraih atap bilik Rasulullah. Ini anak kecil bisa kahontal bilik Rasulullah. Berarti mun masuk teh kudu sedikit bungku. Yang paling tinggi dengan tanganku. Setiap bilik memiliki 2 pintu. Pintu untuk keluar dan pintu untuk ke arah masjid, agar Nabi bisa masuk dengan mudah. Kemudian alasnya bagaimana teteh? Tidak keramik, tidak karpet, kerikil-kerikil. Bahkan Nabi tidurnya di tanah. Tikar-tikarnya hanya anyaman dari dari pelepah kurma. Lamun di kita mah bukan kurmanya, karena nggak ada kurma. Tapi naon kita mah kelapa. Nah, samak, itu dia Ibu. Betul, samak dari pelepah kurma. Karena di sana punya kurma, di kita nggak ada kurma, adanya kelapa. Sama, kurang lebih sama seperti itu. Seandainya kita yang jadi istrinya Nabi saat itu, sepertinya wajar ya kalau minta tambahan lagi, tapi Rasulullah tidak ridho. Lalu apa yang terjadi? Allah datang untuk menengahi keduanya. Allah tidak menyalahkan istri-istrinya, karena memang wajar untuk menikmati perhiasan dunia tadi, dan itu firman Allah. Dan Nabi juga punya hujah sendiri, tidak mau dia dan keluarganya matanya menunjukkan pada keindahan dunia seperti halnya orang-orang kafir. Dan Nabi itu pernah turun Jibril kepada Nabi menawarkan 2 hal sebelum Nabi wafat itu. Mau jadi raja sampai nanti hari kiamat dengan kekuasaannya, atau diwafatkan kembali kepada Allah. Rasulullah memilih diwafatkan, memilih meninggal dalam kondisi tidak memiliki apapun. Tapi kekayaan Rasulullah, jangan disangka Ibu, ketika haji wada, ketika haji perpisahan Rasulullah itu, Rasulullah menyembelih 100 unta. Setiap kurban Rasulullah 60 domba atau unta. Masya Allahnya beda ya, memang kita mah bedana kita jauh pisan dengan Rasulullah kedermawanan. Jadi Rasulullah keras terhadap dirinya dan keluarganya, tapi bermurah hati dan dermawan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Kita mati balik gitu ya. Nah itu keras pada diri sendiri teh. Maksudnya keras pada diri sendiri teh gimana? Nge-push kita untuk benar-benar terjaga dari api neraka. Ada 2 ya teteh.
ketika kita berdoa tuh? Meminta surga atau meminta dibebaskan dari api neraka? Milih yang mana? Dibebaskan dari api neraka atau meminta Allahumma inni as'alukal jannah atau Allahumma inni a'udzubika minan nar? Ada doa sapu jagat naon nama teh? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa enggak minta surga? Kenapa mintanya dilindungi dari azab neraka? Karena kalau kita minta surga bisa jadi dua hal. Sudah pernah nyimpang ke neraka. Masuk surga mau masuk, tapi transit dulu. Tapi kalau dibebaskan dari api neraka ada dua kemungkinannya. Pertama, masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga karena timbangan amalnya lebih besar dibanding amalan buruknya. Tapi kalau masuk surga, bisa jadi amalan buruknya lebih tinggi sehingga dia masuk dulu ke neraka, tapi nanti masuk surga. Jadi itu hebatnya doa sapu jagat tadinya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini doa ketika tawaf tuh. Minta itu dulu ya teh. Ini kita mah nih bosan babari doa ini mah. Ini ajaib sekali ternyata kalau kita sudah tahu maknanya. Dibebaskan dari api neraka. Dan Rasulullah itulah kata Rasulullah, saya tidak mau menunjukkan mata ini terhadap dunia. Karena nanti kalau terlalu banyak ngambil porsi dunia pasti dihisab. Dan Rasulullah tidak mau keluarganya dihisab. Jadi seperlunya, sebisanya. Gitu, bukan berarti. Tapi kalau mau menikmati perhiasan dunia juga tadi boleh. Syaratnya jangan berlebihan. Lanjut. Kemudian Rasulullah juga memiliki dalil. Quran surat Toha 131. Nah, dibuka lagi. Ini hujahnya Rasulullah. Tadi Al-Hijr ayat 88 sama Toha 131. Enak ya bedah Quran lewat pemaparan sirah. Nah, lagi-lagi, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Maka ini jadi dalil buat kita juga. Jangan terlalu wow lihat orang-orang yang memiliki harta. Ini resep ya. Wow, rumahnya bagus. Wow. Nah, ini janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan. Tapi wow lah ketika sudah dikasih hartanya, tapi sedekahnya wah banyak, baru Masya Allah. Tapi ajakan sedekah karena seueur keneh pengabutuh. Nah, eta mah tong wow gitu ya. Nah, ini janganlah tunjukkan pandangan mata kita, jangan lagi. Ini buat kita, buat para penuntut ilmu, buat para umat Nabi. Kalau lihat orang memiliki diberikan nikmat, biasa saja. Seperti halnya Nabi melihat mereka yang dapat nikmat, kata Nabi biasa aja. Jangan, makanya Nabi mendiamkan istrinya. Setelah itu tidak mau berlarut-larut, turun tangan tuh Abu Bakar dan Umar. Tidak mau kan anaknya jadi istrinya Rasulullah. Abu Bakar kemudian minta izin masuk kepada Rasulullah. Abu Bakar melihat banyak orang duduk di dekat pintu, namun beliau tidak mengizinkan seorang pun masuk.
Jadi teteh selama sebulan itu istri-istrinya teh dilalawang pantau, ya Rasul tidak izin masuk. Baut ya Allah ya. Datanglah Abu Bakar. Kemudian ia melihat Nabi tengah duduk sementara para istri beliau berada di sekitar beliau tadi di luar pintu tadi. Mereka sedih dan diam. Kemudian Umar berkata dalam hati, aku ingin mengatakan sesuatu yang membuat Rasulullah tertawa. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, kau tahu putri Khorijah? Kemudian Rasulullah hidup. Ia memintaku tambahan nafkah, lalu aku cekik sama Rasulullah lehernya. Rasulullah kemudian tertawa. Alhamdulillah. Barulah Allah menurunkan ayat ini untuk mendamaikan Rasulullah dengan istrinya. Jadi menengahi. Istrinya punya dalil, Rasulullah juga punya dalil. Akhirnya Allah menurunkan Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Silahkan dibuka dan dibacakan. Minta satu orang untuk membacakan artinya saja, boleh. Kang Cepi nitip. Sok, ke siapa yang mau membacakannya? Nah, Umu. Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayat 29-nya boleh siapa? Sudah ya? Udah. Allah menurunkan Quran surat Al-Ahzab dan di surat Al-Ahzab disuruh milih istri-istrinya. Sini ya tuh, kalau memang kamu menginginkan tadi perhiasan dan harta-harta, mari aku berikan. Maka aku berikan mut'ah dan aku akan ceraikan, kata Allah langsung. Allah yang menceraikan antara kalian berdua dengan Rasulullah. Tapi kalau memilih Allah dan Rasulnya, akan kusediakan pahala yang besar bagimu. Ini ada kata nakirah di sini ya, ajran aziman. Kata para ulama, ini nakirah. Nakirah teh umum. Ini jadi dalilnya bukan hanya untuk istri Nabi nantinya. Karena istri Nabi otomatis sudah tidak ada ya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita para emak-emak ini, akan dihadapkan nanti suatu kondisi ketika memang suami kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara ekonomi. Inilah dalilnya. Dan inilah hiburan untuk kita semua. Ridho tidak dengan ketentuan Allah ini. Kita tahu waktu Covid ya, waktu itu karena data ini berbicara data. Walaupun tadi ya memiliki perhiasan itu juga diperbolehkan, tapi ini kondisinya adalah ketika suaminya benar-benar tidak bisa memenuhinya, akhirnya meminta cerai karena tadi alasan ekonomi. Kalaulah kita mau bersabar dan mengamalkan Quran surat ini 28 dan 29 Al-Ahzab ini, tentulah kita Allah akan berikan pahala yang lebih baik nanti di akhirat. Tapi boleh nggak memilih? Boleh, kan tadi juga. Kalau mau cerai silahkan. Kalau mau memilih perhiasan dunia juga boleh. Tapi ada yang lebih baik, yaitu khairul abqa. Tadi itu apa? Kehidupan akhirat jauh lebih baik. Ini dalil buat kita.
ketika suami kita sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi ekonominya, ada pahala yang menunggu kita nanti di akhirat, seperti di Al-Ahzab dan di Al-Ahzab 28 dan 29. Kemudian ketika ayat ini turun, setiap istri Nabi ditanya, dan kata Aisyah, itu mulai dari aku. Kata Aisyah, dengarlah, sudah turun padaku dua ayat wahyu dari Allah, dengarkan baik-baik, dimulai dari kau ya Aisyah. Bacakan ayat ini, kau memilih yang mana? Kata Aisyah, kata Rasulullah, jangan dulu dijawab, pikirkan dulu, diskusikan dulu dengan orang tuamu, barulah memberikan jawabannya. Kata Aisyah, apa? Patutkah aku membicarakan ini, mendiskusikan ini dengan orang tuaku? Kalau ternyata pilihannya surga atau kehidupan dunia, tentu saja aku memilih kehidupan akhirat, kata Aisyah. Tadi oget si cekekku, bapak nanya aku mau didiskusikan gitu. Ternyata setelah turun ayat ini, semua istri Rasul memilih kehidupan akhirat, menunjukkan bahwa mereka wanita yang solihah. Inilah kisah di balik tadi istri-istrinya yang meminta penambahan nafkah dengan berhujah pada dalil masing-masing. Akhirnya Allah menengahinya dan istrinya menunjukkan kualitas keimanannya dengan memilih negeri akhirat. Apa hikmah dan pelajarannya buat kita? Banyak ya. Inilah ketika kita belajar sirah, jadi kita tahu kalau ini menimpa pada kita mau milih yang mana? Kehidupan akhirat atau perhiasan dunia? Benar. Sok iya teh sok aya konsekuensina beneran. Jadi kayak ada tadi abi mah tidak berlebih-lebihan dah. Dua-duanya ya kebaikan Allah, ini Allah. Milih yang mana? Sesuai kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Itulah makna dari kisah istri-istri Rasulullah. Jadi rumah tangga Rasulullah juga bukan rumah tangga yang gitu ya, tenawan, yang romantis, yang selalu bermesraan. Ternyata pernah ada konflik. Apa kamu di rumah tangga gitu. Hada wallahu a'lam bishawab. Seperti yang tadi sudah dikatakan, Al-Maidah ayat 1. Penuhilah janji dan janji kita sebagai santri adalah berusaha taat terhadap lembaga dalam tadi teh buka gara perjanjiannya. Yang saya ingat adalah taat pada peraturan lembaga. 1, membayar infak itu banyak. Yang kedua, selalu ikut ujian. Bisa atau tidak bisa ngerjakeun, nilainya bade sabaraha, ikut saja. Kumaha engke ya, karena itu ternyata perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita orang yang beriman. Kan di sana juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.